Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah biografi Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan kepribadiannya yang mulia. Kehidupan dan profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mudahnya kita kenal sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau memiliki arti yaitu pemilik dua cahaya, atau disebut Dzun-Nurain. Mengutip dalam Islamic Finder, beliau memiliki nama lengkap Utsman bin Affan, bin Al-As, bin Umayyah, bin Abdul Syams, bin Abdul Manaf. Lahir di Mekah pada tahun ke-6 Amul Fil, atau tahun gajah. Jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umur Utsman 5 tahun lebih muda. Saat Nabi Muhammad mulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam, Utsman termasuk orang pertama yang mempercayainya. Sahabat dari Nabi ini tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy, dan meninggal dunia saat kekhalifahan dirinya. Utsman menjadi seorang Muslim saat bermigrasi ke Abyssinia, Ethiopia dan Madinah. Utsman lahir dalam keluarga yang mampu, dan dari saudagar yang bisa dikatakan kaya raya, namun tak membuat kepribadiannya berubah. Justru ia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan suka menolong. Kehidupan dan profil Utsman bin Affan. Berikut beberapa fakta menarik terkait kepribadian dan profil dari Utsman. Antara lain, 1. Julukan dua cahaya. Karena kepribadian yang dikenal ramah tamah, membuat dirinya menjadi orang terpercaya Nabi Muhammad. Beliau dijuluki sebagai Dzun-Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang diberi penglihatan terkait indahnya surga. Dia menjadi salah satu dari pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Nabi Muhammad saat itu masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa dia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Setelah itu masuk kembali seorang lelaki dan itu adalah Umar bin Khattab. Namun, beliau kembali meminta izin lagi untuk seorang lelaki masuk dan beliau bersabda, izinkan dia masuk. Kemudian diberitakan kepadanya bahwa dia masuk surga, disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Hadits riwayat Bukhari. 2. Memeluk agama Islam. Utsman bin Affan memeluk agama Islam saat berusia 34 tahun. Pada masa itu, Abu Bakar Al-Siddiq memanggilnya untuk masuk Islam mengikuti sahabat Nabi lainnya. Beliau diketahui tidak ragu sama sekali dan segera menanggapi panggilan Abu Bakar. Ia adalah orang keempat yang memeluk agama Islam setelah Abu Bakar, Ali bin Thalib dan Zaid bin Harithsyah.
3. Masa pemerintahan Utsman. Utsman bin Affan ialah sahabat Nabi yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia melakukan berbagai pembangunan baru untuk memperluas ajaran agama Islam. Bahkan, beliau dipercaya juga membentuk angkatan laut yang cukup kuat. Karena ketertarikannya pada agama Islam, ia pun juga termasuk dalam sosok yang menyusun ayat-ayat suci di dalam kitab Al-Quran. Semenjak itu, munculnya Al-Quran versi Utsman bin Affan yang mulai tersebar di penjuru dunia. 4. Memiliki kepribadian yang mulia. Ia dikenal memiliki kepribadian yang dermawan, ramah, sopan, serta baik di mata masyarakat. Karena kedermawanannya, ia pernah membeli mata air yang cukup bernilai dari seorang lelaki dari suku Ghifar. Alih-alih dipakai untuk kepentingan pribadi, beliau mewakafkan mata air tersebut untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Sungguh mulia sekali profil dari Utsman bin Affan. 5. Menikahi putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman menikahi putri Nabi Muhammad yakni Ummu Kulsum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu Masjid Al-Nabawi dan berkata, "Wahai Utsman, Jibril telah mengatakan kepadaku bahwa Allah ingin kamu menikahi Ummu Kulsum dengan mahar yang serupa dengan Ruqayyah dan memperlakukannya dengan kebaikan yang serupa." Dikutip dari hadits Ibnu Majah nomor 110. Utsman bin Affan dan Ummu Kulsum akhirnya menikah di Jumada al-Akhirah pada 3 Hijriah. Setelah 3 hari pernikahan mereka, Nabi Muhammad mengunjungi putrinya dan bertanya, "Wahai putriku, bagaimana kamu menemukan suamimu yaitu Utsman?" Dia berkata, "Suami yang terbaik." Kepribadiannya yang mulia itu tentu membuat putri Rasulullah hidup tentram dan bahagia. 6. Hidup bahagia dan tentram. Ummu Kulsum tinggal bersama Utsman hingga waktu kematiannya tiba. Utsman bin Affan lebih dulu ditinggal sang istri. Ketika istrinya meninggal, kepribadian beliau tampak berubah. Beliau menjalani hari dengan kesedihan di wajahnya. Rasulullah datang kepada Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, jika kami memiliki yang ketiga, kami akan menikahkannya denganmu." Kepribadian dan sifat budi pekerti yang ia miliki membuat para wanita terpikat. Hingga pada akhirnya, Utsman bin Affan menikahi sekitar 8 wanita secara keseluruhan dan memiliki 9 putra. Kehidupan pernikahannya di kala itu terbilang harmonis. 7 hari kematiannya. Beliau wafat pada usia 82 tahun saat tahun ke-35 Hijriah. Semasa hidupnya, Utsman menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun, yakni 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Wafatnya khalifah ketiga dipenuhi insiden menyedihkan. Tercatat dalam sejarah bagaimana Utsman bin Affan difitnah hingga meninggal dalam sebuah serangan mengerikan. Namun di balik peristiwa berdarah itu, ternyata ada kisah haru betapa Utsman merindukan Rasulullah di tengah cobaan yang melanda kepemimpinannya. Sehari sebelum wafatnya, Utsman mengalami mimpi yang begitu indah. Di sebuah surga yang pesonanya tiada tara, ia berdiri menanti. Rasulullah lalu muncul dan menyapanya. Betapa bahagianya Utsman dapat berjumpa dengan Rasulullah. Sudah berlalu 24 tahun sejak Nabi wafat dan dirindukan semua orang, termasuk Utsman. Nabiullah lalu mengajaknya buka puasa bersama. "Wahai Utsman,
Berbukalah bersama kami, ujar Nabi Muhammad. Dilihatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab dari kejauhan. Keduanya sudah bersiap hendak berbuka puasa bersama Rasulullah. Tentu saja Utsman sangat ingin bergabung dengan Nabi tercinta dan dua khalifah pendahulunya. Bercakap-cakap dengan mereka seperti dulu. Namun belum kaki melangkah lebih jauh. Utsman terbangun dari tidur. Mimpi indahnya usai. Lalu seperti kebiasaannya, ia bangun bersiap sahur untuk berpuasa. Keesokan paginya, Katsir bin Syollah mengunjungi Utsman. Ia ingin mengajak sang khalifah untuk mencari dukungan rakyatnya. Wahai Amirul Mukminin, keluarlah dan duduklah di teras depan agar masyarakat melihatmu. Jika engkau lakukan itu masyarakat akan membelamu, ujarnya. Namun Utsman menolak. Menantu Rasulullah itu justru tertawa seraya berkata, "Wahai Katsir, semalam aku bermimpi seakan-akan aku berjumpa dengan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar." Lalu Nabi bersabda, "Kembalilah, karena besok engkau akan berbuka bersama kami." Demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari, kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat. Benar, mimpi Utsman layaknya sebuah tanda. Berjumpa dengan Rasulullah dan dua sahabat kiranya akan menjadi nyata. Di hari itu, sebelum datang waktu berbuka, Utsman meraih syahidnya. Sekumpulan orang bersenjata telah mengepung rumahnya. Utsman tetap tenang, bersabar, dan melantunkan ayat Allah. Namun para pemberontak dengan keji menyerang Utsman yang tengah membaca kitabullah. Lengan Utsman ditebas dengan pedang, padahal tangan itulah yang dulu diamanahi Rasulullah untuk menulis ayat suci. Darah keluar dari tubuh sang Zunnurain hingga mengalir ke lembaran Al-Quran Al-Karim. Maka wafatlah sang sahabat radhiyallahu anhu, salah satu as-sabiqun al-awwalun, satu dari 10 sahabat pemetik janji surga. Di tangan para pemberontak, Utsman terbunuh akibat fitnah yang ditebarkan seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Fitnah yang melanda Utsman ini sudah diketahui bahkan sejak Rasulullah masih hidup. Nabiullah bahkan memperingatkan Utsman tentangnya dan menasihatinya agar bersabar hingga mendapat balasan surga. Sebagaimana hadits dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkisah, Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk memanggil Utsman. Ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Sambil menepuk bahu Utsman, Rasulullah bersabda, "Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian, mengamanahimu jabatan khalifah. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah kau lepaskan sampai engkau bertemu denganku," yang dimaksud sampai Utsman wafat. Beliau mengulangi ucapan ini hingga 3 kali. Hadits riwayat Ahmad. Hadits lain datang dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang pria meminta izin untuk masuk. Beliau kemudian bersabda, "Izinkan dia masuk. Kemudian kabarkan kepadanya bahwa ia masuk surga." Ternyata pria tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang pria lain meminta izin untuk masuk. Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk. Kemudian kabarkan kepadanya bahwa ia masuk surga." Ternyata pria itu adalah Umar bin Khattab. Lalu datang lagi seorang pria lain meminta izin untuk masuk. Nabi terdiam sejenak lalu bersabda, "Izinkan ia masuk."
Kemudian kabarkan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal cerita biografi dari sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.